Saya Gocan Harapantua Saragi dari kelas S1 TT 09A dengan NIM 21101024, di mana saya akan mempresentasikan tugas besar tiga profesi, di mana ini mengenai etika dan budaya pada perusahaan PT PLN. Yang pertama-tama, kita harus tahu apa itu etika budaya. Etika dalam berbudaya itu mengandung suatu keharusan agar manusia menciptakan budaya yang mengandung nilai etik yang secara sosial dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Budaya yang beretika adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, dan mampu meningkatkan hakikat dan martabat manusia. Berikutnya kita akan mengetahui apa itu PT PLN. PT PLN merupakan suatu badan usaha milik negara atau BUMN yang dimana dia dalam bidang kelistrikan yang melayani masyarakat di seluruh Nusantara, bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa ketenaga listrikan yang dapat diterima dalam dunia internasional. Dan BUMN sendiri adalah suatu asosiasi tertentu yang diadakan oleh pemerintah, dan asosiasi adalah sarana kerja dalam jangka waktu yang lama dan berserikat ketekunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17, status perusahaan listrik negara atau PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa ketenaga listrikan atau PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik untuk keperluan umum. Etika bisnis dapat kita ketahui artinya adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal. Selanjutnya kita akan membahas tentang visi dan misi dari PT PLN. Visi PTLN diakui dunia sebagai perusahaan yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani, yang dimana dapat kita artikan pada visi yang pertama itu kelas dunia. Perusahaan mampu memberikan layanan yang memenuhi standar kualitas internasional tertinggi, memiliki cakrawala yang matang untuk pembelajaran peer-to-peer, luas dalam penggunaan teknologinya, memprioritaskan kerja dan perilaku, dan memenuhi syarat sebagai bisnis yang ideal bagi mereka yang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah tumbuh kembang. Tumbuh kembang ini dapat diartikan perusahaan memiliki peluang dan tantangan usaha yang dapat diantisipasi oleh perusahaan dan konsisten dalam pengembangan standar kerja. Yang ketiga adalah unggul. Untuk menjadi perusahaan terbaik, terkenal, dan tersukses di industrinya, perusahaan harus fokus pada penggunaan sumber daya internalnya yang seefisien mungkin dan mampu meningkatkan kualitas proses input dan outputnya dengan baik sebagai layanan pelanggan yang secara bertanggung jawab. Yang keempat adalah terpercaya. Perusahaan mampu mematuhi kode etik bisnis yang ketat, secara konsisten memenuhi standar yang diterima untuk layanan yang ditawarkan, dan menjadi favorit di antara organisasi yang disegani. Yang kelima adalah potensi insani. Perusahaan dapat memperkerjakan staf yang berkualitas, berpengalaman, dan berpengetahuan sambil mempertahankan standar etika yang berkualitas tinggi. Sedangkan misi dari PT PLN adalah yang pertama itu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada keputusan pelanggan. Anggota perusahaan pemegang saham menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Yang berikutnya kita akan membahas etika terkait stakeholder. Perseroan mengatur etika kepemimpinan PLN, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan mitra kerja,
hubungan dengan pesaing, hubungan dengan investor, hubungan dengan pemerintah atau DPR, hubungan dengan masyarakat, dan hubungan dengan media massa, dan hubungan dengan penegak hukum, serta hubungan dengan lembaga pembelajaran profesional terorganisir. Yang pertama adalah kepemimpinan PLN. Sebagai pemimpin, insan PLN harus inovatif dan memberikan kepemimpinan yang sejalan dengan nilai-nilai prinsip operasi perusahaan, serta mempromosikan perbaharuan modernisasi bisnis dengan thinking out of the box, atau bisa diartikan berpikir di luar kotak. Selain itu, penting bahwa kita dapat menjamin bahwa setiap karyawan perusahaan bekerja sama dengan harmonis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengamankan pekerjaan yang unggul. Insan PLN sebagai pemimpin harus menggabungkan kader, mengembangkan kompetensi dan kepemimpinan PLN, serta mampu melawan turbulensi dan lingkungan yang terus berubah dengan kelincahan dan kemampuan beradaptasi. Dalam meluncurkan tugas dan fokus pada tugas yang ada, insan PLN sebagai pemimpin menekankan pada bisnis yang mendorong pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang, memperkuat citra perusahaan, dan meningkatkan nilai tambah perusahaan. Yang kedua adalah sikap korporasi terhadap hubungan pelanggan. Insan PLN menjunjung tinggi moralitas dan memupuk loyalitas pelanggan selain membina komunikasi edukatif yang sehat, santun, adiluvial, riang gembira, dan tidak persekutif. Insan PLN memiliki pengetahuan tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh bisnis dan proaktif dalam menyediakan informasi terkini yang dibutuhkan pelanggan. Insan PLN juga memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi standar kebersamaan dalam pelayanan. Sejalan dengan standar yang telah ditetapkan dan menjunjung tinggi integritas pelayanan publik, insan PLN terus berupaya memperbaiki proses pelayanan agar dapat melayani pelanggan dengan baik, dengan menawarkan solusi yang menguntungkan baik pelanggan maupun bisnis. Insan PLN memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik kepada kliennya tanpa menggunakan latar belakang klien atau pamrih, dengan tetap fokus pada tujuan bisnis. Yang ketiga adalah hubungan dengan mitra kerja atau pemasok. Insan PLN senantiasa mengakui nilai-nilai bisnis dan melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel di seluruh tahapan proses, baik pelaksanaan maupun evaluasi kerja mitra kerja atau pemasok. Insan PLN tentunya akan bersikap sopan kepada mitra kerja atau pemasok dalam berhubungan dengan mereka, tergantung dengan permasalahan yang muncul. Insan PLN menjaga komunikasi yang efektif dan tepat waktu sambil terus mengupayakan keamanan data dan informasi, serta terus mengupayakan usaha patungan yang menguntungkan. Insan PLN juga berkewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban, dan apabila ada penyimpangan dari kesepakatan kontrak kerjasama, PLN memberikan sanksi yang berasal dari kesepakatan. Selain itu, insan PLN juga memperhatikan penilaian yang teliti dan subordinat, serta keadaan yang memicu konflik. Yang keempat adalah melakukan hubungan dengan pesaing. Dalam rangka menjaga hubungan yang sehat dengan pelanggan, insan PLN melakukan perdagangan yang aman dengan menjunjung tinggi integritas produknya dan layanannya. Sehubungan dengan hal tersebut, insan PLN terus memantau data dan informasi perusahaan sebagai katalis untuk meningkatkan perbaikan diri. Insan PLN melihat pesaing. Selain itu, insan PLN memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis dengan pesaing secara profesional. Insan PLN juga tidak menganjurkan negosiasi dengan otoritas pesaing untuk membubarkan bisnis. Yang kelima adalah hubungan dengan investor. Insan PLN bergerak dalam bidang untuk menemukan investor yang dapat dipercaya, layak kredit, dan berkomitmen dengan melakukan analisis menyeluruh di kemudian hari untuk menghasilkan perjanjian
kerja yang sangat menguntungkan sekaligus fokus pada nilai tambah perusahaan. Insan PLN ini memiliki komitmen untuk menumbuhkan kepercayaan investor dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh investor. Insan PLN secara konsisten mengedepankan komunikasi yang efektif dan tepat waktu dengan tetap mengupayakan keamanan data dan informasi serta menyebarluaskan informasi terkini, akurat, dan prospektif. Yang keenam adalah hubungan dengan pemerintah atau DPR. Insan PLN akan terus gigih memberikan dukungan terhadap upaya penguatan kerjasama BUMN ke BUMN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. PLN berkomitmen untuk meningkatkan nilai pemegang saham atau shareholder value seoptimal dan menguntungkan melalui penggunaan ambang laba dan pertumbuhan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ukuran nilai pemegang saham dan dengan memastikan bahwa ketentuan dari setiap perjanjian moneter sesuai dengan hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Dalam rangka mendukung percepatan kinerja perusahaan dan percepatan perekonomian nasional, insan PLN harus memberikan informasi mengenai kondisi usaha yang diperlukan. PLN juga memiliki komitmen untuk melaksanakan program dan menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah DPR dengan secara konsisten memandukan hubungan yang sinkron dan konstruktif. Insan PLN beroperasi secara profesional yang menyediakan data secara jelas, akurat, dan tepat waktu dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan bisnis bukan individu. Yang ketujuh adalah hubungan dengan masyarakat. Insan PLN membina dan mensosialisasikan hubungan yang bermanfaat kepada masyarakat. Dalam situasi ini, satu-satunya untuk bisnis PLN yang paling umum adalah melaksanakan program Corporate Social Responsibility atau CSR dan memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, PLN berkomitmen untuk menjunjung tinggi keutuhan wilayah-wilayah pendiriannya serta menjaga hak-hak masyarakat adat. Dan yang kedelapan adalah hubungan dengan media massa. Yang dalam rangka menjaga hubungan dengan media massa, insan PLN membela dan menjunjung tinggi nama baik perusahaan dengan menyebarluaskan informasi yang terkini, relevan, dan berimbang serta memanfaatkan dan mengembangkan kritik yang membangun dengan mempertimbangkan risiko dan biaya. Selain itu, PLN dijamin akan menjalin hubungan yang baik dan proaktif untuk mensosialisasikan peran, kebijakan, dan operasi bisnis dengan baik. Yang kesembilan adalah hubungan dengan organisasi, profesi, atau institusi pendidikan. Dalam rangka menjaga hubungan dengan organisasi, profesi, lembaga pendidikan, PLN menjalin hubungan kerjasama yang erat dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. PLN menerapkan standar yang seragam dan sertifikasi yang dikembangkan bersama. Selain itu, PLN juga memberikan dukungan serupa kepada organisasi profesi dan lembaga pendidikan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat. Yang ke-10 adalah hubungan dengan penegak hukum. Insan PLN menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang tetap objektif, transparan, dan taat hukum. PLN akan terus bekerja sama dengan organisasi penegak hukum untuk menegakkan hukum secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan bisnis. Sebagai contoh, PLN juga melaksanakan program konsultatif dari bantuan hukum secara dengan hukum yang berlaku. Berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme perilaku pelaporan atas pelanggaran dan pelanggaran dan sanksi. Mekanisme penegakan perilaku termasuk pelaporan atas pelanggaran dapat diimplikasikan pedoman perilaku dan etika bisnis bersifat universal yang berlaku untuk seluruh persia. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan kekesalannya terhadap penerapan pedoman perilaku dan etika bisnis di lingkungan perusahaan. Untuk mensosialisasikan dan memberikan informasi tentang pedoman perilaku dan etika bisnis kepada setiap insan PLN maupun di luar organisasi,
Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar setiap orang memahami dan mampu melaksanakan rencana tersebut. Sosialisasi ini merupakan komponen kunci dari pedoman perilaku dan filosofi etika bisnis. Yang berikutnya membahas pelanggaran dan sanksi. Insan PLN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan etika bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di perseroan. Jenis sanksi dan mekanisme memberikan sanksi mengacu kepada peraturan kepegawaian yang berlaku di perseroan. Selanjutnya terkait dengan pelaporan, penanganan, dan penegakan pelanggaran. Perseroan mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran yang diatur dalam pengelolaan whistleblowing system. Eh, Kesimpulan yang dapat kita dari PLN ini adalah dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa PLN adalah sebuah perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika profesi, di mana dalam perusahaan ini diperdulikan untuk menunjukkan perilaku konsisten antara ucapan dari tindakan, disiplin, dan memenuhi komitmen. Dan saran untuk perusahaan PT PLN ialah agar PT PLN tetap mengutamakan kenyamanan atau pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan selalu menjaga komitmen untuk mencari keuntungan tanpa merugikan masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kurangnya dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.